Asik, ini adalah obrolan. Ini kayaknya podcast pertama di Batu Tulis ini. Belum pernah ada. Lapis. Batu Lapis, Batu Tulis mah di Lampung Barat. Batu Tulis ada di Lampung Barat juga. Batu Ketulis. Kecamatan Batu Ketulis. Ya, ini podcast kita disponsori oleh Duyung Mimi Pri. Mana perjalanan ke sini? Asik nggak ini? Ya, kita udah 2 kali ke sini. Udah 2 kali. Ini yang kedua. Gimana? Luar biasa. Perjalanannya tidak terlalu jauh, tapi cukup menantang. Asik. Menantangnya Dan gimana tuh? semuanya ada lah. Apa aja? Jadi kalau naik gunung itu kan ada nanjaknya, ada untuk restnya, Ya. ada view-nya. Ini dapat semua Itu nih? dapat semua. Iya. Tetapi nggak terlalu capek. Lumayan lah ya buat bapak-bapak Ya, umur 40 tahun ya. lumayan lah. Karena nggak terlalu jauh. Itu 1 jam ya? 1 jam, sekitar 1 1 jam. jam. Kalau yang udah pro ya 30 menit lah. Ini sebenarnya di mana sih lokasinya nih? Di Pemiling ya, Sumeragung. Semeragung ya. Udah masuk Sawarang nggak ini ya? Belum. Belum ya? Untuk trek bapak-bapak, Dia di belakang Gunung Betung. Gunung Betung jatuhnya. ya. Untuk trek bapak-bapak lumayan lah ya. Ya, tadi kan jatuh 2 kali kan. Iya, lumayan saya kepleset ya Allah. Ini gara-gara Sun Swallow. Lumayan ngos-ngosan juga. Tapi memang lumayan ya, maksudnya nggak terlalu yang ngabisin tenaga gitu ya. Paling kita kan besok mau puasa. Ini Jangan terlalu capek. karena selain kesini pernah ke gunung paling tinggi di mana di Lampung? Kalau di Lampung, gunung tertinggi di Lampung, Pesagi. Oh, Pesagi pernah juga? Pesagi, Seminung, Raja Basa, Tanggamus. Pernah juga ya? Pernah. Gimana bedanya? Apa bedanya? Ya, bedanya Gunung tertinggi di Lampung sama ini Batu Lapis. Jauh ya? jauh Jauh ya? bedanya. Waktu itu TikTok naik apa? Gunung apa tadi? Pesagi. Pesagi, turun, nginep semalam, turun, langsung naik lagi Seminung. Oh, Seminung sama Pesagi tinggian Pesagi tapi ya? Ya, Seminung Seminung. sama Pesagi apa tantangannya? Kalau Pesagi kan memang lebih tinggi, lebih curam, tetapi view di atasnya kurang. Nah, tapi di sana lebih ke mistis. Ada tempat petapa, persembahan. Di Seminung itu ya? Di Pesagi. Di Pesagi ya? Pesagi. Jadi kemarin Kalau ya gimana? ke Pesagi ini juga nyari Enggak. wangsit. Nyari wangsit juga nggak? Ada sih yang nawarin cincin apa gitu kan. Cincin apa tuh? Cincin apa? Hasil petapa dikasih Soekarno katanya. Tapi kan kita nggak percaya itu. Cincin hasil bertapa dikasih Pak Soekarno. Ya, seperti itu. Oh, Pak Soekarno berarti pernah ke Pesagi ya? Di situ memang tempat base camp-nya itu Jepang, salah satu pertahanan. Ada ininya, ada apa bekas-bekasnya gitu Kak? Ya, ceritanya seperti itu. Oh, nggak ada ininya? Itu ada memang ada, kalau untuk ininya ada, untuk tempat-tempat petapanya, ada musolanya ada tuh. Itu tempat zikir-zikirnya di situ. Biasa orang bawa kambing ke atas. Kambing? Ya, untuk persembahan. Buat apa? Persembahan langsung kambing itu? Hidup? Iya, hidup. Mungkin disembelih di atas. Tapi kan kita nggak boleh percaya itu. Nggak boleh ya. Tapi faktanya masyarakat kita masih ada yang percaya ya. Jadi kalau naik gunung itu niatinya apa niatinya? Bagusnya? Ya, yang pertama kan memang kita kan melatih fisik kita. Karena apalagi laki-laki. Laki-laki itu kan apa ya? Perlu ada semacam tersalurkan gitu ya. Hormon apa istilahnya? Testosteron. Adrenalin seperti itu. Laki-laki itu perlu tantangan. Nah, kalau tantangannya maksudnya itu harus disalurin untuk kalau tantangannya adrenalin gitu ya. Disalurkan ke hal yang positif, dia bisa ke hal yang negatif. Baru 5 menit. Ya, tantangannya kalau hal negatif kan godain isi orang. Astagfirullahaladzim. Itu kan tantangan, tapi hal negatif.
Negatif itu. Nah, kita salurkan. Naik gunung. Naik gunung, mancing, touring. Berarti Nah, itu mancing kalau itu bagus istri ya? punya suami hobi gitu jangan dilarang. Untuk para Karena istri. terkadang memang kita tuh laki perlu. Ini nanti dipotong ini ya. Perlu. Untuk para istri, dengerin ini. Iya. Ini beliau ini kepala sekolah. Jadi kalau ada suaminya mau nyalurin hobi-hobinya, itu Iya. jangan dilarang karena itu dia Jangan. menyalurkan apa tadi hormonnya tadi Kebutuhan dia, kebutuhan laki-laki itu. betul laki-laki. Jadi justru kelakiannya akan semakin Kuat, semakin nampak. nampak. Karena kan sinar matahari itu yang akan menumbuhkan tadi hormon itu. Hormon itu. Salah Jadi satunya. kalau laki-laki ini apa namanya banyakan tidur-tiduran nggak bagus. Nggak bagus. Ya, nggak Harus bagus. banyak gerak ya. Harus banyak gerak. Jadi kalau tiduran itu dia Numpuk. terbawa ke gravitasi gitu kan, ke bumi gitu kan, sehingga kesehatannya kurang baik. Gitu. Ya benar, benar kan. Kalau Iya. kita banyak tidur, kita jadi lemak juga numpuk ya. Iya, nggak gerak. Gitu. Tuh, nggak gerak. Inilah kebanyakan tidur itu tuh. Saya juga ini kebanyakan tidur ini. Jadi memang harus terus gitu kan. Tapi kita nggak boleh juga terlalu Sering ngoyo. ngoyo. Gitu. Kenapa tuh? Ukur lah seperti itu. Ukur badan. Ya. Seperti itu. Karena kadang-kadang kalau kita udah kayak gini naik itu gengsi juga. Kan sebenarnya udah nggak kuat tapi karena teman-teman lain sebenarnya tinggal ngomong aja kalau nggak kuat ngaku aja nggak apa-apa ya. Iya. Nah, Yang penting kan senang seperti itu. Ada yang gengsi kadang-kadang. Nah, ini. Nah kalau di Seminung itu pemandangannya view-nya lebih bagus. View-nya lebih bagus. Ya, treknya nggak terlalu, paling 3 sampai 5 jam lah. 3 sampai tergantung jalurnya. Kalau ini kalau di luar Lampung katanya udah sering juga nih ya ke touring-touring gitu ya. Kemana aja? Ya kalau touring itu motoran itu ke Malang, ke Jawa Barat. Ya. Tuh. Kalau ini ke Aceh udah 3 kali ke Aceh, tapi ke Aceh pakai mobil. Kemarin ikut jadi relawan. Karena kan safar itu kan doa itu dikabulkan ketika safar itu. Jadi di perjalanan ya banyak istighfar, banyak berdoa dan sebagainya. Bisa silaturahmi juga. Silaturahim. Jadi membuka pintu rezeki gitu. Bahkan sebenarnya bisnis kita, beberapa bisnis itu dealnya itu ketika kita touring. Tadinya itu. Ya yang tadinya yang masih, kita alami. Masih belum kebuka Jadi nih. di teman-teman kita kan ada komunitas namanya EIBF ya. Indonesian Islamic Business Forum. Nah, itu teman-teman itu justru ketika safar ya, touring, itu kan perintah juga ya, perintah Rasul ya untuk fantasi rupiah, untuk bertebaran di muka bumi, itu ayatnya juga ada. Nah justru teman-teman itu ketika dia punya usaha itu, dia jalan itu yang pertama, dia untuk menguji gitu kan, apakah usaha dia itu bisa berjalan tanpa kita kekepin. Maksudnya bisnis kan seperti itu. Ya harus autopilot istilahnya. Jadi kita bukan dagang. Kalau dagang kita tungguin situ. Kita nggak ada, ya nggak ngomset. Nggak ada yang nggak dibuka usahanya. Ya kalau bisnis itu kita pergi kemanapun urusan apapun tetap bisnis jalan. Ya bisnis jalan seperti itu. Dan kita bisa buka relasi-relasi ya, lain. Karena bisnis itu kan sistem, membangun sistem. Nah untuk mengecek sistem kita berjalan apa tidak itu dengan kita ditinggalkan. Si ownernya harus tinggalin apa naik dulu. Gunung, apa safar, ketemu siapa, motoran, gitu, apa mobil kemana. Nah di situ baru teruji tuh. Teruji itu yang pertama, fungsinya itu. Iya. Yang kedua tadi itu sebagai apa tadi? Menjalin silaturahim, relasi. Dari tadi ya banyak malah kebuka. Ya, karena kan bisnis itu kan beda dengan dagang ya. Jadi sebisnis itu tentang membangun kapasitas diri. Nah, salah satunya itu kan selain ilmu itu jaringan ya, relasi. Itu bagian dari ini. Tapi ini nggak pasti kan kita ngeluarin modal juga tuh. Nah itu kan berarti ada, wah ini gua ngeluarin modal banyak, gua harus dapat kembalian. Jadi bahasanya gini, apa yang kita keluarkan itu investasi. Jadi bukan beban.
Jadi kita ngeluarin ongkos dan lain-lain itu bukan beban yang kita keluarkan. Beban keluarin ya. Kalau kita Iya. mikirin beban nggak akan jalan-jalan ya. Iya. Tapi itu bagian dari investasi seperti itu. Tapi ini udah terbukti ya dengan kita Ya, jalan termasuk ini. kita ngasih ke istri itu, Nah, maksudnya itu investasi ya. ini untuk istri-istri juga nih bagus nih. Iya, masuk ngasih ke istri itu karena kan number one family is number one client. Oh, Jadi justru dari keluarga itu, walaupun kita punya usaha, tapi istri inilah klien nomor keluarga satu itu juga. klien nomor satu. Kita kan Luar biasa, luar biasa. bisnis itu ngomong, saya mau kerja, saya mau usaha untuk Buat siapa? buat keluarga. Untuk keluarga. Nggak taunya buat keluarga yang Taunya lain. Keluarganya malah Tinggalin. kesepian. Oh ya kayak ini ada itu Nah. apa namanya istilah yang kerja keras untuk keluarga tapi nggak ada waktu buat Tetapi, keluarga. nah itu jangan sampai. Jadi tetap pemilih itu, keluarga itu harus jadi number one klien seperti itu. Buat keluarga tapi buat Sehingga keluarga yang lain. Ya. belanja ngasih ke anak ke istri itu bagian dari investasi. Nah, ini bagus Seperti menarik. itu. Jadi Mindsetnya dulu dirubah. bentar, investasi berarti kita harus dapat keuntungan dong. Iya dong. Karena kan ketika kita ngasih banyak ke istri, nanti istri ngedoain. Oh. Istri bahagia. Kalau Iya, anak istri ngedoain bahagia dan sebagainya. Kalau ngasih rezeki lebih banyak lagi. Kan teorinya seperti itu. Mantap, mantap, mantap. Jadi Gitu. family is Number number one one client. Itu kuncinya ya. Kuncinya itu. Jadi jangan pelit-pelit tuh. Iya. Untuk bapak-bapak ngasih ke istrinya. Nanti istri saya nonton, wah bener itu, bener itu, bener itu. Gitu-gitu. Tapi ini dulu tuh, istrinya harus dapat ilmu juga nggak itu? Ya. Ya kan? Terus kasih kurang lagi, kurang. Nah, itu gimana tuh? Jadi ada namanya ayat yang tertukar. Nah, jadi tuh? jangan memakai ayat yang tertukar. Gimana contohnya? Jadi ayat yang tertukar ini gini. Misalnya tentang qanaah. Qanaah itu Berserah ya? jangan kita pakai untuk menghakimin istri. Kamu tuh harus qanaah, Sabar. harus sabar gitu kan. Terima padanya gitu kan. Nah, Jangan dong. jangan seperti itu. Ayat yang dipakai oleh suami itu harus ngasih banyak, harus ngasih, karena sedekah terbaik buat keluarga. Itu ayat yang dipakai oleh suami. Nah, ayat qanaah, sabar tuh ayat yang dipegang oleh istri. Untuk suami? Bukan. Untuk dirinya. Untuk dirinya sendiri. Supaya dirinya, saya harus nerima berapapun diberi oleh suami. Seperti itu. Oh, tapi suami pakai ayat yang dia harus ngasih sebanyak-banyaknya. Iya, jangan juga istri pakai ayat suami. Ayat suami tadi harus ngasih banyak dipegang oleh istri, diomongin ke suami. Suami itu harus ngasih banyak ini. Akhirnya disitulah terjadi pertengkaran. Menarik. Tidak terjadi tidak syukur dan sebagainya. Jadi nuntut Karena terus nih sering kali kita memakai ayat yang tertukar. Istrinya ayat kesannya nuntut. Istri dipakai suami, jadi suami menghakimi. Ya. Ayat suami dipakai istri nuntut. Nah, kesannya nggak cukup terus. Betul. Ya. Jadi luar biasa. Harus dikembalikan lagi. Oke, mantep banget nih obrolan kita di Batu Lapis ini. Kita nggak banyak-banyak dulu. Nanti ilmunya dikit-dikit dulu dikasihnya. Dek, edisi akhir Ramadan lagi kita podcast lagi. Terima kasih untuk Bapak Muksin. Ya Allah, ini mantep banget. Judulnya ayat jangan sampai tertukar. Ayat yang tertukar. Ayat yang tertukar. Sering kali kita di dunia nyata kita sering bagus itu. Sering mendapatkan memakai ayat yang tertukar. Harusnya. Jadi kita menghakimi seseorang. Ya seperti itu. Jadi betul. Tadi. Nah ini ilmu suami baru marahin istri marahin suami. Jadi nggak boleh ya suami itu ngomong, kamu ini bersabar dong, bersyukur gitu, nggak boleh ya? Nah, harus sabar tuh dia, harus bersyukur tuh dia. Gitu. Tapi suami jangan juga pakai ayat itu untuk ngasih tahu istri harus ini. Nah, dia yang harus Tapi suami harus pakai ayat. Suami itu harus jadi suami yang terbaik, memberikan yang terbaik kepada keluarga. Harus melayani yang terbaik. Masya Allah, memberikan harta yang terbaik. Nah, itu yang dipakai. Takbir. Betul ini. Ayat yang tertukar. Ya. Terima kasih Bapak Muksin untuk obrolannya. Semoga yang sedikit ini ada berkahnya. Ya, tolonglah. Ini di sharing ya kan ilmunya. Terima kasih, nonton terus di Andro and Friend. Asoy. Tiba-tiba